Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan vektor sekarang di bagian ketiga. Akan mempelajari tentang kesamaan dua vektor, kemudian operasi pada vektor. Kesamaan vektor. Syaratnya panjang, nilai, atau besar, dan arahnya sama. Kita lihat ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Ternyata setelah dihitung, vektor A itu 10 satuan besarnya, arahnya ke kanan. Sekarang kalau kita lihat vektor B-nya, kita dekatkan, ternyata juga sama, 10 satuan, arahnya pun sama dengan vektor A. Maka dapat dikatakan bahwa vektor A sama dengan vektor B. Operasi pada vektor mempelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar. Semuanya itu memiliki sistem geometris dan komponen. Penjumlahan. Misal ada vektor A, ada vektor B seperti ini. Bagaimanakah penjumlahan antara vektor A ditambah vektor B? Metode yang pertama ada namanya metode segitiga. Kita tulis lagi atau kita gambarkan kembali vektor A-nya. Vektor itu bisa kita pindah-pindahkan asal besar dan arahnya sama. Nah, tempelkan pangkal vektor B ke ujung vektor A. Kemudian kita tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Itulah hasil dari penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Besarnya berapa? Nanti tinggal diukur saja. Misalkan menggunakan penggaris. A-nya berapa satuan, B-nya berapa satuan, nanti hasilnya akan berapa. Berbeda dengan skalar. Kalau skalar, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, kalau vektor A-nya 2, vektor B-nya 3, belum tentu hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B-nya adalah 5. Kemudian metode jajar genjang. Vektor A-nya kita gambarkan kembali. Nah, sekarang pangkal antara kedua vektornya kita satukan. Kemudian kita bikin garis seperti ini, jadi seolah-olah menjadi atau membuat sebuah jajar genjang. Kemudian kita tarik garisnya dari perpaduan antara pangkal vektor A dan vektor B, kita tarik sampai ke perpotongan tadi garis putus-putusnya. Nah, itulah penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Antara metode segitiga dan metode jajar genjang, itu hasilnya akan sama. Sekarang bagaimana kalau vektornya ada 3? Bagaimanakah hasil dari penjumlahan antara vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C? Metode segitiga. Nah, seperti itu ya. Kita pasang-pasangkan selalu antara ujung dengan pangkal vektor setelahnya. Kemudian tarik pangkal vektor awal dan ujung vektor terakhirnya. Itulah penjumlahannya. Kalau vektornya lebih dari 2, metode segitiga ini disebut juga metode poligon. Karena pada dasarnya metode segitiga ini termasuk bagian dari poligon. Kalau metode jajar genjang seperti ini ya, ada vektor A, sama seperti sebelumnya, inilah vektor A ditambah B. Nah, kita pindahkan dulu A plus B-nya. Sekarang kita gabungkan dengan vektor C. Inilah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Hasilnya sama. Bagaimana kalau pengurangan? A dikurangi B. Metodenya jajar genjang. Kita cari sekarang, kalau vektor B-nya seperti yang awal, arahnya seperti itu,
Untuk mencari minus B-nya, tinggal arahnya di kebalikannya. Itulah vektor minus B. Sehingga kita gambarkan vektor A-nya. Kita gabungkan dengan vektor min B. Buat menjadi sebuah jajar genjang, kita tarik. Nah, inilah vektor A dikurangi B. Bagaimana kalau vektor B dikurangi vektor C dikurangi vektor A? Nah, ini lebih baik kita gunakan metode poligon saja. Itulah vektor minus A dan minus C. Kita gambarkan kembali vektor B-nya, kemudian vektor min C, dan vektor min A. Inilah hasil dari vektor B dikurangi vektor C dikurangi vektor A. Perkalian dengan skalar. Kalau ada sebuah vektor A, ditanya berapakah vektor 3A-nya? 3 kali dari vektor A-nya. Artinya vektor A-nya menjadi kelipatan. Ada 3 kelipatan. Itulah vektor 3A. Karena ada vektor B, ditanya min 2B, atau min 2 dikali B. Kita cari saja vektor min B-nya dulu. 2 kalinya. Itulah vektor min 2B. Operasi pada vektor sistemnya komponen. Jika ada vektor A, komponennya X1, Y1, dan Z1, kemudian ada vektor B, komponennya X2, Y2, dan Z2, dan K adalah suatu nilai skalar, maka perlu digarisbawahi bahwa ini vektornya dalam 3 dimensi. Kalau dalam 2 dimensi, maka komponen Z-nya tinggal dihilangkan saja. Penjumlahan. Tinggal tambahkan saja tiap komponennya. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Pengurangan pun sama seperti penjumlahan, tinggal dikurangi antar komponennya. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Sifatnya seperti ini. Kemudian perkalian dengan skalar. Jika ada skalar dikalikan dengan suatu vektor, maka tiap komponennya dikalikan dengan skalarnya. Sifatnya seperti ini. Contoh soal. Berapakah penjumlahan antara vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD? Kalau tidak ada gambarnya, maka kita ingat kalau ada seperti ini artinya vektor perpindahan. Vektor A ke vektor B. Posisi awalnya di titik A, posisi akhir di titik B. Dilanjut lagi dengan vektor B ditambah C. Kemudian ditambah vektor C dan D. Ini artinya dari B-nya itu lanjut ke C. Dari C lanjut ke D. Maka vektor perpindahannya, penjumlahannya adalah awalnya di A dan akhirnya di D. Nomor 2, diketahui vektor A 6,4, B 1,0, dan C min 5,4. Artinya ini dalam 2 dimensi. Jika vektor D adalah penjumlahan antara setengah A ditambah B, kemudian dikurangi vektor C, maka panjang vektor D adalah, kita jawab yang pertama, kita lakukan dulu penjumlahan dan pengurangannya. Karena vektor A dikalikan dengan skalar setengah, kita kalikan antar komponennya. Yang tadi gini di soal dalam bentuk baris, kita buat dalam bentuk kolom. Kemudian kita tambah dan kita kurangi antar komponennya. X dengan X, Y dengan Y, karena dalam 2 dimensi. Hasilnya 9 min 6. Dan jangan lupa kita mencari panjang vektor.
komponennya. Tiap komponennya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dan jangan lupa diakarkan. Hasilnya kita sederhanakan adalah 3 akar 13 satuan. Pada vektor bagian 4 ini akan mempelajari yang pertama, pembagian ruas garis dengan perbandingan, pembagian ruas garis dalam bentuk vektor, pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. Yang pertama, pembagian ruas garis dengan perbandingan. Ada 2. Yang pertama, terdapat suatu titik yang terletak di dalam suatu ruas garis. Misalkan ada sebuah garis dari titik A ke titik B. Di ruas garis tersebut ada sebuah titik, kita sebut titik P. Jarak dari A ke P sebut saja M, dari P ke B adalah N. Maka perbandingan AP berbanding PB adalah M berbanding N. Kalau perbandingan AP berbanding AB adalah M berbanding M plus N. Yang kedua, terdapat suatu titik yang terletak di luar ruas garis. Jika ada sebuah ruas garis AB, kemudian ada sebuah titik di luar ruas garis tersebut, sebut saja titik P. Kita tarik dari titik P ke titik B-nya. Jarak dari A ke P adalah M, kita misalkan. Kemudian dari P ke B adalah min N. Kenapa min N? Karena arahnya berlawanan. Tadi A, P ke kanan, P ke B adalah ke kiri. Maka perbandingannya AP banding PB adalah M berbanding min N. Kalau AP berbanding AB adalah M berbanding M dikurangi N. Yang kedua, tentang pembagian ruas garis dalam bentuk vektor. Misalkan ada sebuah benda dari titik O berpindah ke sebuah titik A, kita sebut saja, maka ini adalah vektor perpindahannya. Vektor perpindahan OA kita sebut saja adalah vektor A kecil. Jika benda tersebut berpindah ke titik B, ini adalah vektor perpindahan OB. Kita sebut saja vektor B kecil. Kalau kita tarik garis dari titik A ke titik B, kemudian ada sebuah titik di ruas garis AB-nya, sebut saja titik P, maka dari titik O ke titik P itu adalah vektor perpindahan OP. Kita sebut saja vektor P kecil. Maka jarak dari A ke P-nya adalah M, dari P ke B-nya adalah N. Jika titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan AP berbanding PB adalah M banding N, maka vektor P dapat ditentukan dengan rumus P sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi M ditambah N. Yang ketiga, pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. Jika terdapat suatu titik yang terletak di dalam ruas garis, ada garis A menuju B, kemudian ada sebuah titik P. Dari A ke P, kita sebut saja M jaraknya. Dari P ke B adalah N. Vektor perpindahan AP-nya adalah A, vektor perpindahan PB-nya adalah B. A memiliki koordinat X1, Y1, Z1. B memiliki koordinat X2, Y2, Z2. Sedangkan koordinat titik P adalah XP, YP, dan ZP. Nah, di sini kita akan mencari koordinat titik P-nya. Perbandingan AP-AB adalah M berbanding N. Menggunakan persamaan yang sebelumnya, kita lihat di sini, maka vektor P-nya itu M dikali vektor B, perpindahan B ya, ditambah N dikali vektor perpindahan A, yaitu dari A ke P, dibagi M ditambah N. Kalau kita ubah, tadi kan koordinatnya dalam bentuk baris, kita ubah dalam bentuk kolom.
maka persamaannya akan seperti itu. Begitu pula kalau terdapat suatu titik yang terletak di luar ruas garis. Dari A menuju B, kemudian ada titik di luarnya, sebut saja titik P, kita tarik garis dari P ke B. Jarak dari A ke P-nya sebut saja M, sedangkan dari P ke B-nya adalah min N. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan dengan M. Koordinat titik A, X1, Y1, Z1. Koordinat titik B, X2, Y2, dan Z2. Koordinat titik P, XP, YP, dan ZP. Perbandingan dari AP ke PB adalah M berbanding min N. Maka persamaannya sama saja, sama seperti yang awal di atas itu, hanya sekarang tandanya minus di bagian yang N-nya. Contoh soalnya. Diketahui koordinat titik A 121, titik B 15 min 5, tentukan koordinat titik P jika terdapat di dalam garis AB dengan perbandingan AP banding PB-nya 2:1, yang bagian B-nya terdapat di luar garis AB dengan perbandingan AP banding PB-nya 2:-1. Diketahui seperti ini, X1, Y1, Z1-nya, X2, Y2, Z2-nya, M-nya 2, N-nya 1. Ingat, tanda minus itu hanya arahnya saja tadi ya. Yang ditanya 1A, koordinat titik P-nya, XP, YP, ZP, di dalam ruas garis, sedangkan 1B-nya, koordinat titik P-nya kalau dia di luar ruas garis. Kita jawab dengan persamaannya yang sudah dijelaskan di sebelumnya, tinggal dimasukkan saja semua nilai-nilai yang ada, maka akan dihasilkan koordinat titik P-nya di 1, 4, min 3. Begitu pula yang 1B. Seperti ini. Tinggal dimasukkan semua nilai yang ada, maka akan dihasilkan 1, 8, min 11.